dapat perawan Bengkulu ya nggak tahu kualat dapat perawan Depok. Kok dibilang menerima penista agama? Nggak nyangka saya langsung dimasukin ke penjara. Kenapa Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain selain Dia? Itu tidak ada kata perceraian sebetulnya. Perceraian adalah suatu kegagalan yang memalukan. Tidak akur pun. Itu tutup ya nggak usah cerai. Kamu punya pacar ya jalanin aja cerai. Ditambah lagi saya juga diajarin secara Kristen, nggak ada dilema. Saya hanya berpikir situasi negara begitu tegang, terbelah dua nih. Nah tentu udah nggak ada jalan keluar, saya stres. Lalu Cina ya Cina, nggak usah berangkat jadi Jawa lu. Izin kamu tutup, gue mau gantiin lu. Bilang sama bupati, gue mau jadi bupati. Oh lawan lu, turunan Cina gitu kan. Sama semua orang. Semua orang. Iya. Termasuk pada Pak Jokowi. Semua saya marah. Hanya agresi militer Belanda yang gubernur aktif bukan OTT ditangkap masuk penjara. Salah satunya akhlak. Karena apapun yang kita lakukan dengan sistem apapun, kalau memang akhlaknya tidak bagus ya percuma saja. Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Itu tidak ada kata perceraian sebetulnya. Perceraian adalah suatu kegagalan yang memalukan. Jadi harus kita katakan banyak keluarga Tionghoa tidak akur pun. Itu tutup ya nggak usah cerai. Kamu punya pacar ya jalanin aja. Yang penting istri tidak boleh cerai. Ditambah lagi saya juga diajarin secara Kristen tidak boleh cerai kecuali kematian yang memisahkan kita. Ini dua hal merupakan suatu keyakinan hidup saya yang saya punya. Nah tiba-tiba didesak. Nah saya juga mengerti juga konsep. Saya waktu itu dikirimin buku dari toko buku Momentum 10 Hukum Allah. Pengarangnya pendeta Stephen Tong. Itu kalau nggak salah 774 halaman kalau nggak salah, saya lupa itu. Itu ditulis. Nah saya sudah katakan ini kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi setiap saya ada masalah, saya stres, saya baca buku. Itu kayak pencerahan, iluminasi, kasih saya jawaban. Misalnya tuh buku itu bilang gini, laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, kenapa Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain selain Dia? Ini prinsip tauhid lah dalam Islam itu. Makanya tidak ada laki-laki manapun yang akan izinkan istrinya punya pacar, punya suami lain. Itu sangat mengganggu saya gitu loh. Nah terus saya baca kayak dapat jawaban. Terus ada satu buku lagi tahu nggak? Menghibur juga. Di dunia ini sebetulnya kalau satu pintu ditutup, pasti pintu lain dibukakan. Jadi Allah itu tidak pernah membiarkan kita melewati suatu percobaan yang nggak ada jalan keluar. Hanya kita tidak melihatnya dengan baik. Nah ini model-model ini yang membuat saya susah lewat. Karena waktu itu istilahnya saya tidak ada opsi. Saya adalah orang yang tidak pernah ucapkan kata cerai. Nggak pernah.
Dan saya juga adalah orang yang nggak mau kalah. Jujur aja gitu loh. Kalau ada laki-laki lain yang membuat kamu lebih tertarik kepada dia, emang gue kalahnya apa? Emang gue kurang gagah? Ya kira-kira gitu kan. Kalau kamu bilang saya kurang romantis, kurang apa, ya kita perbaiki. Pokoknya intinya bagi saya nggak ada kalah. Kita harus rebut kembali. Kira-kira gitu deh otaknya nih. Bagi saya itu nggak ada kalah, rebut kembali. Bekas orang, bagi saya yang menang rebut itu yang menang. Mau bekas gak bekas urusan kedua. Kau juga udah menikah gitu lama, 20 tahun. Nah apalagi ditambah, saya mengatakan kalau kamu maksa cerai, semua harta tidak boleh bagi kita. Dibilang buat kamu saja semua. Kamu yang kerja, saya nggak mau. Itu harta kasih ke anak-anak semua. Semua. Nah tentu udah nggak ada jalan keluar, saya stres. Udah reputasi rusak. Terus dibilangin lagi dari orang-orang, wah lu kalau cerai selesai lu. Gereja juga datang nih, orang gereja datang ini. Udah menghakimi aja tuh. Udah keluarin ayat, nggak boleh cerai lah, ayat inilah. Pendeta yang nggak ngerti juga ngomong di YouTube, dibawain orang. Semua orang datang cuma nasihatin nggak boleh cerai. Itu agak stres tuh. Begitu mereka tekan kita seperti itu. Seolah-olah saya ditaruh menjadi orang pendosa. Sementara kalau saya membiarkan ini, saya juga melanggar hukum Allah yang lebih tinggi dong. Tidak boleh ada Allah lain. Ini jadi bergumul. Nah, itu yang membuat saya sebetulnya jadi tensinya drop 70-50. Karena perceraian bagi saya itu hal yang paling merugikan. Reputasi, harta, semua habis. Saya keluar, saya bingung mau tinggal di mana nanti. Semua saham kasih anak, mobil semua, rumah kasih anak semua. Dan emaknya masih boleh tinggal sama dia lagi. Kita masih bayar lagi ongkosnya nanti. Wah, kita rasa itu kalau orang Hokkien itu bokam guan gitu. Nggak bisa terima ini rasanya nih. Tapi itu tadi kita harus belajar. Makanya saya bilang saya belajar banyak. Ketika saya bisa ikhlas melepaskan semua, saya mulai temukan satu, saya tulis itu. Saya hidup bukan untuk mengimpress orang. Makanya buku saya yang kedua yang berikut itu saya mau tulis menjadi diriku. Kira-kira gitulah. Be myself. Mungkin itu saya perjalanan spiritual Ahok di Makobrimob. Seri kedua ini. Aku lagi mau. Kalau udah selesai saya tulis. Ini ada kombinasi tau gak sebetulnya. Nah kapan ini saya tulis yang folio. Waktu saya udah selesai tulis baca 2 renungan. Biasa tuh saya olahraga. Olahraga balik lagi. Nah saya baru baca kitab suci, baru saya tulis di folio. Jadi ini 2 sisi yang berbeda. Tapi karena perasaannya sama ya pasti agak-agak nyambung lah. Hanya yang ajaib yang saya baca itu kok kayak nyambung gitu loh. Nah kapan saya mulai berbalik putuskan, kasih waktu, ya udah cerai. Kenapa saya bilang cerai? Saya lagi baca kitab suci itu ketemu itu di 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 15. Saya ingat banget ayat itu. Ayat 12 bilang begini, jika ada seorang laki-laki, apapun saya lupa ya, yang tidak beriman, yang mau tinggal bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Ayat ke-13 bilang, jika ada seorang perempuan yang tidak beriman, yang mau tinggal bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Terus yang ke-14, kenapa? Supaya kamu menguduskan dia dan anak-anakmu tidak disebut anak-anak cemar. Tapi ayat ke-15 mengatakan, tetapi jika dia laki-laki atau dia perempuan yang tidak beriman itu memaksa pisah dari kamu, lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Itu ayat bagi saya lepas. Tapi saya tidak mau lepas. Saya tidak mau lepas. Saya ngotot untuk tidak lepas asal dia tidak kontak. Makanya saya ngotot. Itulah yang membuat saya syok sendiri. Karena ini keyakinan saya. Keyakinan saya yang menuntun saya, yang bertentangan dengan gengsi saya, harga diri saya, harta saya semua. Nah itu kira-kira pejabat itu hanya terima gaji. Jadi kalau teman saya suka bilang,
Hok, pejabat teman yang gua kenal itu tidak pernah ngomong gaji, Hok. Hanya ngomong komisi. Kamu aja yang ngomong gaji. Saya masih ingat Om Hadi tanya sama saya, Hok, lu setahun dapat berapa duit, Hok, jadi gubernur? Wakil gubernur waktu itu. Saya bilang lumayan lah Om, saya karena ditanggung makan semua, ditambah dulu masih bisa 20 kali gaji buat bonus dari PPH 10% restoran sama PBB 10%. Saya bisa simpan 1 miliar lah Om. Ngakak Om Hadi. Lu seneng jadi wagub cuma 1 miliar setahun. Udah banyak itu Om, saya bilang. Udah banyak. Di Belitung dulu gak ada duitnya Om. Ini Jakarta lumayan. Pas saya naik jadi gubernur, turun tinggal 800 juta. Kok bisa turun? Ternyata pembayaran PBB sudah diserahkan dari Kementerian Keuangan ke provinsi. Dan kita tidak boleh 10 kalinya 2 kali. Jadi gaji saya tinggal tambahan 10 kali, tinggal 77 juta. Tadi 150 juta lebih lumayan kan. Setahun 1,8 M, pakai dikit 800 tinggal 1 miliar. Nah waktu saya masuk penjara, saya udah pikir mau bikin PT, ya mau talk show lah, mau entertain di TV gitu ya, dapat duit, kita bikin PT. Terus nggak nyangka saya langsung dimasukin ke penjara. Saya nggak pernah punya mobil pribadi dulu. Kenapa? Ini hitungan, ada mobil dinas, kenapa pakai pribadi ya? Kan buang duit, penyusutan. Nah anak saya lulus kuliah, terus sebetulnya bukan buat dia tuh, ini buat papa tuh nggak. Saya pikir pelit amat sih hidup ini tuh nggak. Ada simpanan tabungan sedikit, anak udah dia mau usaha, ya saya modalin lah 500 juta, cairin lah deposito 1 miliar. 3 tahun kan ada 3 miliar deposito, cairkan 1 miliar. 500 juta ada teman saya mau jual Rubicon bekasnya tuh nggak, masih bagus, jarang pakai. Nah saya pikir ini mobil bagus ini, minimal buat tua kita kirim Belitung bisa masuk hutan ini, nggak ketinggalan zaman. Ya belilah 500 juta, ya keluar 1 miliar. Itu kita beli mobil. Ya sudah, begitu masuk penjara betul-betul nggak ada mobil, bingung antara anak saya sekolah. Telepon teman-teman, terus mereka pinjemin mobil untuk, kan nggak gratifikasi, bukan pejabat lagi, napi bos, napi. Ya pinjemilah mobil, pinjemin kijang, apa nggak ada anak sekolah. Nah saya jadi ingat waktu itu pengawal saya tanya sama saya, waktu itu belum masuk penjara, Pak, nanti kalau bapak kan udah kalah ya, nanti kalau bapak sudah tidak jadi gubernur lagi, kira-kira naik mobilnya apa Pak? Jangan naik Avanza lu Pak, masa kami kawal bapak, bapak naik Avanza katanya. Ini bukan ngomong merek ya, ini kan memang agak murah kan. Terus saya bilang, Avanza pun kalau saya bisa beli, saya sudah bersyukur, 100 juta lebih. Saya nggak ada uang untuk beli. Jadi waktu saya selesai di dalam tahanan itu, saya pikir kasihan banget ya saya. Ini duit nggak ada, semua kasih ke keluarga. Tuh mau jadi apa saya ke keluarga gitu loh. Mau kerja sama orang juga takut tampung saya kerja. Banyak teman mau bantu saya uang, bantu apa, tapi nggak ada yang berani tarik saya kerja. Kenapa? Takut dibilang menerima penista agama. Bingung saya. Nah tapi ya udah kita jalanin PT semua. Nah itu saya tulis. Makanya saya khawatir sekali. Apalagi yang saya takut gitu ya. Satu pihak jual buku. Itu sekali datang order 250 buku. Itu kan tulis tangan itu. Capeknya minta ampun. Dan staff saya tungguin di luar. Dia kan dikejar orang. Pak, yang pesanan kemarin mana Pak? Ini yang spesial Pak. Ini yang tukang beli buku kita nih Pak. Masih cepat Pak. Kita pegelnya minta ampun tulisnya. Kan tulis tangan ini. Tumpuk itu buku. Dia dalam hati tau gak? Aduh, ini buku kok banyak banget ya gitu ya. Tapi kalau gak banyak lu gak ada duit juga loh buat hidup. Jadi kita jadi makanya di situ juga jadi bagus. Polisi ngajarin kau pegel. Terus ngapain kau pegel? Tulis surat juga pegel, baca buku. Tapi kadang-kadang pegel juga kan ngapain? Push up.
Saya diajarin kalau udah pegel, push up 90 cm. Jadi 3 keramik itu 90 cm, kita push up. Masuk ke 20 kali lebih udah agak oke. Ini bisa 30 kali langsung balik ini. Ini urat-uratnya nih. Ya cuma hasilnya ya baju ya paksa nggak muat yang lama. Karena jadi gede, tambah 3 cm dadanya kalau diukur. Karena push up gitu kan. Jadi kadang kita dalam sehari, kalau lagi iseng 24 jam, pegal push up, itu dihitung-hitung tuh 200 kali dalam sehari. Nah sekarang nggak 30 kali aja, kadang-kadang nggak tiap hari, udah malas, nggak ada dilema. Saya hanya berpikir situasi negara begitu tegang, terbelah dua nih, maka kita harus punya satu partai nasionalis yang besar. Saya memimpikan waktu itu PDI Perjuangan bisa di atas 33%, supaya kuat di parlemen. Makanya saya katakan partai nasionalis tidak boleh pecah. Nah, kita diskusi banyak dengan Mas Jarod, karena situasi kita ini begitu. Kalau dibilang partai nggak baik, orang nggak baik, ya semua partai juga ada yang masuk penjara. Partai baru bisa ngomong gede, masuk di dalam juga belum tentu teruji, saya bilang. Tapi yang penting mereka akan menggerogoti partai PDI Perjuangan. Makanya saya katakan kalau saya bisa masuk PDI Perjuangan, bisa menambah suara, nah saya baik masuk. Tapi itu pun beberapa teman merasa saya ini menurunkan suara. Nah itu Mas Jarod semua putuskan enggak. Apa bagi Ibu Megawati kan, saya bicara sama beliau, bagi beliau ya Pak Ahok ini ya simbol nasionalis, aset ini bukan liability. Tapi kalau bagi sebagian orang, saya ini liability tuh gak bisa nurunin. Wah itu juga bertengkar di dalam itu, antara mau nyatakan Ahok masuk apa enggak. Terus makin turun, ya terus saya lagi di luar negeri, suruh bikin video deh akhirnya. Itu deklarasi waktu itu di Bali. Nah saya tidak ada, saya orangnya sebenarnya sederhana aja. Galau mikirin, kalau saya udah putuskan sesuatu, saya ngitungnya gini, ini kehendak saya atau demi untuk orang banyak. Ini kebenaran, keadilan, perikemanusiaan atau ambisi pribadi. Ada 3 cara ngukurnya sebetulnya. Satu biasanya itu tidak masuk akal. Kalau kita ngomong sesuatu orang pasti anggap lu gila lah apa segala macam. Yang kedua, ini kalau saya ngomong memalukan. Karena biasa kalau ambisi pribadi kita nggak mau hal yang memalukan. Yang ketiga, ini merugikan saya, membahayakan saya. Nah kalau sampai titik itu saya hitung, ini memalukan saya, merugikan saya, membahayakan saya, dan ini adalah visi dan kebenaran. Saya tahu saya lakukan ini bukan untuk saya pribadi. Makanya saya gak pernah gamang. Saya pasti akan terus maju. Karena saya tahu bukan untuk saya. Nah itu yang membedakan saya mengambil keputusan seperti itu. Satu yang paling sering ibu ngomong beginilah. Jangan patah semangat. Ngurus negara ya begitu. Bung Karno dulu lebih susah. Buang ke ND, buang ke Bengkulu gitu ya. Terus ini jangan cerita ke Bu Mega, jangan ditulis ya, nanti masalah lagi saya. Didengar Pak, saudara Pak. Didengar aja ya. Terus Bu Mega bilang kan, Bung Karno dulu lebih susah di Bengkulu, ini di sini kan pengamanan baik. Terus dalam hati saya, iya Bung Karno di Bengkulu dapat emaknya ibu, lahir ibu. Dapat perawan Bengkulu ya enggak? Enggak tahu kualat dapat perawan Depok loh. Tapi saya enggak pernah ngomong itu, saya cuma dalam hati. Pak Ahok tadi betul ya, ketika ditanya, begitu divonis langsung masuk penjara, ditanya dia marah pada siapa? Pada semua orang. Ya betul, dia marah pada semua orang. Karena ketika langsung masuk di Cipinang itu, kan banyak demo itu. Malam-malam itu, luar biasa itu. Mungkin ada dia yang demo juga kali. Ya, mau ngerobohin, apa itu, gerbangnya Cipinang itu. Saya bilang pada Pak Ahok, Mas, ini banyak orang-orang demo supaya sampean itu dikeluarkan dari Cipinang. Dia bilang begini, biarin aja, biar dirobohin sekalian, biar dibakar sekalian. Wah mati saya, kan gitu kan. Lagi marah betul, titik nadir betul. Ya, saya sadar bahwa beliau betul-betul kecewa. Saya juga kecewa, marah, dan kaget dengan peristiwa itu. Makanya setelah dari kantor saya langsung ke Cipinang.
Saya halo itu malam-malam itu. Karena saya yakin betul kalau ini teman-teman ini tidak disuruh pulang, maka ada penyusup-penyusup di situ yang bikin kacau, bikin kerusuhan, dan lagi-lagi nanti Pak Ahok yang salah. Makanya saya bilang waktu itu saya suruh pulang semua, Pak Ahok aman, tapi saya bilang sama korlapnya jangan semua pulang. Ada yang bertahan di sini supaya apa? Karena kita sudah putuskan Pak Ahok harus keluar dari Cipinang. Kalau di Cipinang, bahaya dia. Makanya dengan keputusan itu, maka jam 12 malam atau jam 1 pagi, Pak Ahok langsung dipindah ke Mako. Ini sudah lega kita. Ini ada Pak Aksono juga ini. Ini yang nemeni juga. Lega kita. Artinya lebih aman. Karena saya tahu di Cipinang, Pak Ahok saya sampaikan, saya disorakin orang banyak itu, saya DKI Pak, kan gitu kan. Wah, ya. Terus sipirnya bilang sama saya, Pak itu PNS DKI semua Pak. Yang kemarin masuk gara-gara Pak Ahok, mati saya. Iya, kan begitu, ha? Wah itu orang pun, dia teriak-teriakin saya gitu. Saya pikir kan menyambut saya, padahal saya mau ngecek Pak Ahok mau ditaruh di sel di mana, disorakin semua di atas itu. Wah Pak, saya DKI. Waduh, teman sendiri nih. Begitu diganti sama sipir, Pak itu semua PNS DKI Pak, yang dimasukin penjara gara-gara Pak Ahok. Aduh, bahaya ini. Maka dia harus keluar. Ini yang pertama, betul. Tapi kita bisa mengambil hikmah, ya setelah dia di titik nadir secara psikologis, dia memaafkan. Dia bisa memaafkan, dia bisa melakukan introspeksi diri, berkontemplasi sendiri, dan kemudian dialog sendiri gitu ya. Dan akhirnya musibah itu jadi berkah bagi beliau. Dia semakin dewasa, semakin bijak, tutur katanya tadi sudah tidak begitu meledak-ledak sebelum itu. Dan mohon maaf Pak Ahok, kesombongannya itu sudah turun. Dulu tuh nggak bisa itu. Ya toh, sudah turun dia. Sudah nggak begitu sombong lagi. Dan dapat berkah lagi, dapat istri yang lebih muda orang Jawa lagi. Nah, itu aja sebetulnya ya. Sesama laki-laki ya pasti curhat. Tapi waktu itu Pak Ahok sudah divorce ya. Sudah divorce gitu ya, sudah tenang begitu. Tanya, Mas kalau cari istri itu gimana sih? Saya tanya pada beliau, Pak Ahok ini pernah pacaran enggak? Enggak pernah. Waduh, Mas. Dia tanya ke saya, Mas Jarod pernah pacaran? Oh sering banget. Artinya lebih berpengalaman, kan begitu kan? Nah, terus bagaimana cari istri? Saya bilang, kalau saya ini ya cari orang Jawa, kan gitu kan ya? Kalau bisa Jawa Timur. Tanya lagi, kenapa kok Jawa Timur? Dia bilang gitu. Setahu saya kalau orang Jawa Timur, kayak istri saya orang Jawa Timur toh, itu terbuka. Ya, yang ini yang terakhir. Jadi terbuka padanya ya. Jadi lebih terbukalah. Terus yang kedua, tahan. Kau suka marah-marah, kalau orang Jawa Timur kalau kau marah-marah dia akan tahan. Oh begitu ya. Dan kalau bisa, kalau saya, saudaranya jangan banyak-banyak, 2 saja. Kan gitu. Terus jangan terlampau kaya. Loh, kenapa Mas? Kalau kaya, terlampau kaya, berat kita. Susah untuk diajak berjuang dari bawah. Gampang nanti ngeluh gitu ya. Jadi yang sedang-sedang saja, jangan terlalu miskin juga, kan gitu kan ya, supaya normal. Ya itu semua gitu ya. Saya tidak tahu, akhirnya itu jadikan kriteria Pak Hamdi Muluk ya. Orang Jawa Timur. Terus bagaimana? Detail juga tanya. Mertuanya bagaimana? Kalau menurut saya mertua ada 2 nih. Kalau bisa yang muda juga baik gitu. Supaya apa? Supaya nggak sakit-sakitan. Kalau sakit kita susah loh. Nah begitu kan? Loh karena bagi orang Jawa kalau sudah menikah, keluarga pihak perempuan juga keluarga kita. Ya nggak? Kalau ada apa-apa kita tanggung jawab. Gitu. Nah ini hal seperti ini. Saya tidak tahu. Setelah itu diselidikilah dari sekian banyak itu ya ketemulah itu. Ya, merayu ya masalah partai enggak. Ya kita diskusi. Bahkan beliau bilang nanti setelah keluar Mas kita bikin usaha aja di swasta aja.
Saya berjuang cari duit, nanti Mas yang masuk politik, kan gitu kan. Tapi pada satu titik, ya, mungkin agak gerah saya tidak tahu, Pak Ahok agak gerah karena selalu dikaitkan dengan PSI. Dia bilang bahwa saya ini tidak PSI, saya ini dari dulu mesti PD Perjuangan. Kenapa PD Perjuangan? Kalau PD Perjuangan itu secara ideologis Pancasila, itu yang nomor satu berada di depan dan dia tidak rasis. Dia mandang semuanya dan dia selalu bela siapapun juga. Warga negara Indonesia selalu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Baik. Jadi dia ingin sebetulnya memisahkan diri, apalagi menjelang pemilu. Dia tidak mau namanya kemudian disebut-sebut ya untuk mengendorse, untuk membesarkan maaf ya Partai Solidaritas. Memperjuangkan kebenaran keadilan, kita pasti ketemu. Nah, panggil saya BTP ini suatu cerita tahu dari mana? Ini sebuah acara show di Metro TV. Jadi waktu kita melempar acara Metro TV itu, Metro TV tidak mau Ahok show. Lalu diformulakan lah, maunya apa? Ada Kick Andy, ada Mata Naswa, segala macam itu. Lalu paling cocok, kenapa saya panggil saya BTP? Kebetulan ada ibu-ibu Bayangkari ketemu saya ngomong begini. Dia besuk nih. Pak Ahok kok mau dipanggil Ahok? Artinya apa Ahok itu? Dan bapak saya kasih saya nama, Hok itu belajar, bukan hoki. Orang kek dikasih ban Hok, banyak-banyak puluhan ribu belajar. Ya kenapa dikasih A? Ya panggilan orang turunan Tionghoa begitu kan. Kalau A kan nanti kan tidak. Asusila, amoral gitu kan. Ini kalau yang Ahok berarti kan tidak belajar jatuhnya. Kenapa nama aslinya Basuki, makmur, sukses, berhasil, bercahaya, purnama lagi, kok nggak mau dipakai? Kan pakai Basuki Cahayapurnama lebih baik daripada pakai Ahok. Ya juga ya. Bukan berarti adik saya sampai salah paham sama saya enggak. Lalu Cina ya Cina, nggak usah berangkat jadi Jawa lu. Gitu enggak? Lu Cina ya Cina, dia bilang ngada-ngada aja lu. Siapa yang mau rubah jadi Jawa? Gue bilang gitu loh. Cuma saya juga baca buku Jawa kan. Saya punya teman yang biayain saya buka pabrik dulu. Jadi bapaknya dulu kasih saya $1 juta buka pabrik di Belitung. Sebelum berantem tutup. Yang membuat saya masuk jadi pejabat. Saya dulu cita-cita tuh mau jadi konglomerat, bukan jadi pejabat. Karena pabrik tutup, ngelawan pejabat, ya saya bilang sama dia, izin kamu tutup, gue mau gantiin lo. Bilang sama bupati, gue mau jadi bupati, oh lawan lo. Ya dia liatin gue, mana mungkin lo jadi bupati. Ya mana mungkin lah, lo turunan Cina gitu kan. Tapi sopir bapak saya bilang, kalau yang bapak lu ngomong bener lu jadi. Karena bapak lu sebelum meninggal ngomong, kamu masih sempat lihat Ahok jadi bupati. Bener, dia gak sempat lihat Basuri jadi bupati. Dia meninggal 2010 bupati jadi bupati. Dia sempat lihat saya jadi bupati. Ini Pak Awang ini orang Melayu, orang Islam. Jadi saya itu masuk ke pejabat karena marah. Lalu masih ingat bapak saya ngomong, bapak saya kasih nama itu dari temannya, tentara yang kasih nama. Kenapa kasih Basuki Cahayapurnama? Ya dia harapkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Makmur kaya juga bukan buat orang banyak, bukan kita, tapi buat orang banyak. Sama semua orang. Semua orang. Ya. Termasuk pada Pak Jokowi. Ya. Semua saya marah. Sampai kemudian berapa lama Pak proses itu kemudian Bapak bisa menurunkan tensi atau tegangan? Saya kalau nggak salah ya, saya ingat waktu itu ketemu Pak Masamanik tuh, mantan dirut Pertamina. Waktu itu beliau masih dirut Pertamina. Dia datang tuh dia cerita tentang Haposan yang Merpati yang masuk penjara juga ada dirut ya. Terus katanya kalau masuk tahanan kamu jangan bikin panjang stresnya. Usahakan secepat mungkin masuk ke puncak stres supaya kamu cepat balik, karena sifat manusia kan gitu katanya. Kalau pengen rendah balik. Nah saya beruntung yang deg-degan tuh hari ke-14 atau 15, 14 kalau salah. Saya lupa juga ada tulisnya. 14 itu saya mau ditemukan nih. Oh saya marah. Saya nggak terima. Saya selalu berpikir hanya agresi militer Belanda yang gubernur aktif bukan OTT ditangkap masuk penjara.
Kita bukan negara penjajah kok. Saya marah. Tapi begitu saya masuk itu, saya bisa mengerti, nggak boleh marah, memaafkan orang, plong itu. Jika saya belajar, kalau kita benci sama orang, kita yang sakit tau nggak? Karena dikasih dari bapak-bapak ibu yang hadir hari ini, banyak ngirimin buku buat saya. Jadi kalau saya lihat buku, ini udah tahu. Ya udah nggak usah baca. Ini udah tahu. Tapi dari sekian ribu yang udah tahu itu, saya masih menghabiskan 58 buku. Dan pakai stabilo. 58 buku, salah satunya ya buku Pak ini William Timan, manusia bukan robot ya. Saya baca, oh ini bagus nih, ini penganut paham psikologi positif. Ya tentu banyak yang datang ya, ada Pak Nuris, ada DPR juga nih. Honoris. Jadi juga ini teman-teman, dulu saya harus satu persatu. Karena ada ibu-ibu, pokoknya yang banyak yang dulu nangis-nangis lah waktu saya masuk. Ada juga yang marahin saya tuh suaminya ikut nangis. Terus dia bilang, bapaknya aja meninggal kagak nangis suami saya. Kamu masuk kok nangis katanya. Ya udah, ini cerita buat seluruh jajaran Tempo juga. Nanti juga ada Om Hadi bisa depan ini. Ini beliau juga salah satu orang yang dulu depan sini aja, tempat saya nggak apa-apa duduk. Depan saya aja. Yang tua karena umurnya udah 80-an. Ada kursi lagi ya. Ada Pak Darmono juga, terima kasih. Jadi waktu saya gagal jadi gubernur di Babel, gagal gubernur di Babel, yang hampir tiap siang telepon saya ngajak makan ini Om Hadi. Kenapa? Takut stres. 17 bulan jadi bupati, berhenti, nyalon gubernur. Saya punya prestasi itu terlalu banyak berhenti nih sebetulnya, nggak pernah penuh. Jadi DPRD hanya 7 bulan berhenti. Jadi bupati 17 bulan. Mau nyalon ke Babel kalah. Primordialisme sudah keluar identitas. Balik jadi DPR, mau ke Gubernur Sumut, balik ke DPR RI, Komisi 2. 2,5 tahun juga. Baik lagi jadi wagub 2 tahun. Jadi gubernur 2 tahun juga. Jadi napi nggak cukup juga. Ternyata hanya 20,5 bulan. Karena jatah kan 24 bulan. Ada cuti semesternya. Nah, jadi saya di dalam itu ngapain? Baru masuk dia bingung. Kemudian datang teman saya, dia kasih saya satu buku, tau gak? I am doing my best. Itu judul bukunya nih. Lu daripada bengong-bengong, lu tulis lah apa yang lu pengen lakukan. I am doing your best, gitu, tau gak? Kecil, ya udah saya ambil. Tulis tiap hari. Tiap hari selembar. Habis. Ada lagi kirim buku banyak kan yang kosong. Buku terusin. Isi waktu tidak berasa habis 615 halaman kalau nggak salah. Tapi saya punya lagi satu yang folio, itu 620 halaman. Karena yang folio kertas datang duluan buku. Ini saya lagi mau coba diedit ini. Itu mungkin bisa jadi 2 buku karena folio gede dan tulisnya penuh sampai fontnya kecil. Nah itulah hasil selama di dalam. Saya baca 58 buku, saya balas surat mungkin 15 ribuan lebih surat. Balas. Saya juga jualan buku, saya nggak tahu berapa gitu ya. Saya masuknya ke PT, pokoknya dapat duit 19 miliar aja jual buku di luar pajak. Karena banyak juga bapak ibu yang bantu jualan ini. Nah kalau dibilang ini pengalaman pertama kita ya, kayaknya masih ada kursi nggak di belakang ya? Begini nggak apa-apa ya. Jadi ini banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang tukang antar makanan juga diundang. Jadi kita bagi nih, hari ini siapa yang kirim makanan, hari ini siapa, ini Kamis, ini Rabu, ini Minggu. Ini ibu-ibu juga situ, ada yang Kamis, nah. Ini yang ngatur, sampai Minggu, dia nggak mau datang lagi satu ini. Padahal dulu tiap Minggu kirim sashimi buat saya. Kasih kulkas, kenapa? Gara-gara saya cerai dan nikah. Marah ibu ini.
Jadi hidup saya itu memang yang seneng sama yang nggak seneng tuh ya beda-beda tipis. Kalau orang tanya sama saya, kamu ini siapa? Kertas lakmus. Tahu nggak waktu belajar kimia dulu? Kalau di celup merah, asam. Kalau biru apa? Basah. Aku mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau sekarang saya tanya, kamu siapa sekarang? Saya tepikong tanah. Apa tuh tepikong tanah? Kalau orang turunan Tionghoa ya, kalau mau bangun tambang, pasti bikinin satu tepikong tutikong lah, tepikong tanah istilahnya, supaya buat jaga. Sekarang ini aku tepikong tanahnya Pertamina ternyata. Nah ini apa isi buku ini? Jadi kalau saya stres, apa yang terima tamu gitu kan, ngoceh enggak gitu kan, kita jualan buku, tiba-tiba dateng, tamunya bawa buku, wah segepok banget, 30 menit, saya pasti marah tuh, mau lihat gua apa, mau tanda tangan buku nih? Jadi yang awal-awal datang pasti kesemprot aja. Nah ini ada William, tim psikolog yang ikutin. Jadi buku ini tidak ditulis sebagai jurnal harian. Jadi tim psikolog melihat perubahan perjalanan psikologi saya dari stres sampai tidak stres, dari stres lagi, jadi naik turun ini. Lalu dibuat judul, subjudul, lalu tiap-tiap tulisan saya itu dicocokkan. Karena kan kumatnya kan tomat nih, kumat, tobat, kumat, tobat. Jadi dari kumat, tobat, kumat ini dikumpulin, yang judul ini tanggal berapa saja yang cocok masuk ke kategori tim psikologi positif. Yang penting semua yang saya tulis harus bisa masuk ke dalam perjalanan kejiwaan. Wah memang agak pusing juga nyusunnya ya. Terus dia tanya juga, apalagi tulisannya ada yang salah ketik, kan tulis tangan. Karena tulis tangan udah capek, perasaan kacau, nggak jelas. Karena tulisan tangan. Jadi kita emosi, tekannya sama nggak emosi, itu tim psikolog bisa baca. Karena kita tulis pakai tangan. Nah jadi apa yang saya tulis? Saya berusaha dasar tuh I am doing my best sebetulnya. Tapi saya lupa ya, tadi ada Mustika ya. Lupa sebut, sorry ya kalau sebut nama ya. Saya paling bingung kalau jadi pejabat tuh yang terhormat bingung aku. Paling bingung. Yang penting kita ngomongnya lah, yang penting kita ngelawak aja ya nggak? Ngelawak mahal sekarang. Bayar. Jadi yang saya tulis itu dasar itu I am doing my best sebetulnya. Jadi tiap hari waktu saya stres, kalau saya lagi kecewa atau marah, saya tulis. Jadi kekecewaan, kemarahan saya itu saya tulis. Lalu solusinya apa? Saya harus temukan solusi sendiri. Karena kalau saya nggak temukan solusi sendiri, bisa tabrak kepala ke tembok. Nah, bisa contoh waktu baru masuk ya, tiap jam bangun, tidur jam 10 malam wajib tidur. Kebangun jam 11, pikir udah siang, belum. Ya tidur lagi deh, aku pelor. Tidur lagi, bangun lagi sejam. Tiap hari, tiap jam bangun. Sampai hari ke-14 kalau nggak salah, saya terbangun jam 2, sakit dada saya. Terus ini panas. Saya pikir, waduh ini kata orang kalau sakit dada nyeri jantung nih. Saya panggil penjaganya, Pak, saya sakit Pak, dada saya Pak. Oh tuh biasa Bang, biasa. Orang baru masuk begitu Bang. Itu waktu dia ngomong gitu kan, saya pikir, kurang ajar juga. Kok bisa mikir ya? Orang ngomong gitu kok bisa mikir, kok bisa marah gitu loh. Masuk, saya masih sakit nih. Perlu panggil dokter. Terus pikir, panggil dokter, keluar ke berita Tempo, Detik, macam-macam itu bisa gitu. Wah, apa kata orang, Mas Ahok masuk kena jantungan. Gak usah panggil dokter. Terus saya masuk, saya pikir lagi, kok bisa mikir ya? Kok jantungan kok bisa mikir? Gak usah ke dokter, gak usah apa gitu loh. Saya langsung pikir, saya begitu pikir balik, getar lagi nih, sesak lagi sama ini. Pak, saya sakit nih Pak, bener Pak. Gini aja Bang, lari aja, keliling lapangan, karena biasa orang baru ditahan tuh gitu katanya. Kan Mako kan 60 hektar kan, jam 2 pagi lari aja, biar plong. Ya udah lari aja deh. Wah,
senjata lengkap, laras panjang semua yang jaga. Kalau gue ditembak gimana? Dia bilang melarikan diri. Siapa tahu dia juga terpapar radikalisme. Oh, kita udah nggak tahu mana kawan mana lawan waktu itu kan. Wah, nggak jadi deh. Dia pakai tembak. Nggak jadi. Kenapa? Nggak apa-apa deh. Dia pakai tembak, pasti matinya kabur dong, dia bilang ya. Masuk ke kamar. Nah, di kamar saya belum duduk, pikirin kenapa. Oh, saya marah sama semua orang, nggak terima diperlakukan seperti ini. Akhirnya saya mulai mengerti satu-satu cara mengatasi ini adalah memaafkan. Belajar memaafkan. Nah, itu semua saya tulis. Besok paginya saya tulis. Nah, kenapa saya seperti ini? Nah, lalu waktu tiap hari bisa datang dong. Kalau begitu dia datang, kita nggak bisa keluar, langsung nggak enak. Nah, saya udah tahu cara ngatasi, saya tulis. Misalnya contoh, teman-teman datang kan suka nongkrong di McDonald kan, cerita McDonald, foto, bawa makanan McDonald. Saya biasa-biasa aja dengar cerita gitu. Tapi begitu mau tidur, McDonald, foto-foto, drive-thru, kira-kira gitu kan. Ini kira-kira segede apa ya McDonald di depan Mako itu ya? Apa segede Senayan? Apa yang punyanya Sarinah? Tapi kasarnya nggak mungkin ya, Sarinah lebih gede kayaknya ya. Masa di Depok ada segede Sarinah? Jadi cerita orang ramai-ramai juga banyak. Makin pikir, makin pengen tahu tuh McDonald depan tuh kayak apa. Makin pengen tahu, makin tahu nggak bisa tahu, sesat. Nah, itu saya tulis. Jadi dalam tahanan itu tidak boleh mikirkan apapun yang kita nggak bisa dapat. Nah, itu saya tulis. Nah, saya udah tahu teorinya nih. Di dalam tahanan mesti pikirin sesuatu yang bagus, yang baik. Lu nggak usah menghayal. Atau anak saya datang, Pak, itu Kingsman, John Wick sudah keluar, Pak. Wah, ini kan film kesukaan gua nih. Kita pengen tahu kelanjutannya apa nih. Gak bisa keluar. Bayangin nonton, sesat juga. Dikasih makanan, bayangin, waduh, ini kalau makan di depan si Jepang yang masak enak ini. Bisa sesat. Nah, model-model itu kita ada yang saya tulis karena kan saya batasin diri juga. Hanya 1 lembar. Saya tidak mau tulis lebih dari 1 lembar. Saya tidak mau. Hanya 1 lembar saya tulis. Lebih kurang ya sudah 1 lembar. Kadang-kadang saya suka berpikir, mungkin hari ini bisa nggak penuh nih 1 lembar. Karena saya bingung mau tulis apa. Tapi tiap pagi kita bangun, saya tulis pasti penuh. Fontnya pun makin bawah makin kecil karena saya tahu kertasnya bisa tidak cukup. Nah, itulah saya pikir satu keuntungan. Tentu saja Tempo ada tulis saya baca di pagi. Ya, saya pikir buku saya diterbitkan juga kontroversial, nggak terbitkan juga kontroversial. Nama juga Ahok ya, nggak mau ngapain juga orang ributin. Terus mau gimana? Tadi saya pengen menulis ini, pengantarnya Prof. Hamdi Muluk bagus banget. Saya ingin sebetulnya tuh ini ada psikologi positif. Saya ingin siapapun melihat kesulitan dan masalah di dunia ini harus menggunakan perspektif yang benar. Tentu dalam hal ini perspektif yang benar adalah perspektifnya Allah. Karena hanya Allah kebenaran. Dan kebenaran adalah Allah. Tentu Pak Hamdi bilang masing-masing orang agama yang sesuai agama dia. Jadi perspektif yang benar ini waktu kita melihat sesuatu kesulitan, saya mulai melihat, oh ini bukan menjatuhkan saya. Ini mempromosikan saya. Ini bukan menarik saya mundur ke takdir hidup saya, tapi mendorong saya ke takdir hidup saya. Nah, masih bisa dapat itu semua ide-ide seperti itu. Selain baca buku, itu ngomongan yang pengunjung sebetulnya. Misalnya pengunjung datang gini ya, saya lupa siapa namanya, dari luar negeri, perwakilan partai di luar negeri. Dia datang, dia bilang gini, ya kayaknya udah umur 50, 60-an saya kira, 60-an kali. Dia bilang gini, Pak Ahok beruntung banget, kemurahan ini, dikurung 2 tahun katanya. Kurang aja. Terus aku pikir, gue lagi stres, gue bilang kemurahan dikurung 2 tahun. Ini murah bayarnya Pak Ahok, dia bilang. Saya pikir murah gimana ya?
Coba kalau punya duit 2 triliun, pengen seluruh Indonesia kenal kita. Cukup nggak kampanyenya uang 2 triliun seluruh Indonesia sampai pelosok kenal kamu? Nggak cukup. Ini dikenal seluruh dunia Pak Ahok. Jadi 2 tahun itu murah itu. Cepat lewatnya. Mau gua tabok juga kesel. Nah, jadi waktu saya pulang besok pagi, bangun, saya selalu bangun jam 4 kan. Bangun, nah saya pikir bener juga ya omongan dia ya. Ada istri Rizal Malarang itu, dia bilang dari dulu saya selalu menghayal, pada Mas Jarod juga ya. Rizal Malarang bilang ini, istrinya, saya selalu menghayal pengen bawa rantang mengunjungi Rizal karena ditahan karena alasan politik. Wah, kalau kita bisa beli haknya Pak Ahok seperti ini kita mau, katanya. Dan Rizal bilang, kamu diberi sejarah pada luncur buku di Kemang waktu itu. Kita minta pun nggak bisa dapat, katanya. Lalu kalau teman saya satu lagi apa? Kalau nggak ada garis tangan masuk penjara tuh nggak bisa masuk. Dia bilang. Jadi jangan khawatir gitu loh. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, aku juga nggak usah khawatir. Kalau belum ada garis tangannya nggak masuk. Tapi kalau udah ada garis tangannya ya pasti masuk kita. Nah, sekarang ceritanya enak itu kan. Saya naik turunnya, ini semua naik turun ini yang saya tulis di dalam buku. Saya pernah tensi saya itu cuma tinggal 70-50. Hampir mati. Karena stres di titik nadir saya. Jadi semua masalah itu ada titik nadirnya. Kalau kata psikolog, kalau kita nggak bisa naik sampai titik nadir, ya itu jadi gila orang itu. Atau depresi. Nah kalau dia bisa naik, ya dia balik lagi lah. Jadi kuat. Jadi langsung dia hidup. Karena kita bisa move on. Untung saya dari satu dokter, Dokter Nova itu pakai jilbab full ini. Kita kan juga takut juga kan, wah ini dokter Brimob kan. Baik, waktu dokter datang, dia cek rutin kan tiap mingguan. Waktu tensi saya lagi drop pasti panggil dokter ini datang. Ini dokter top banget. Saya kasih obat, dia cuma duduk, bikin teh manis hangat, minum. Terus dia tanya saya gini, Pak Ahok, saya bingung juga Pak Ahok, kok bisa kepikir ya ada pasukan kuning, oranye, biru, hijau, terus ngatur seperti itu. Wah, langsung saya cerita. Langsung 15 detensi, udah 90. Udah naik 70-90. Terus dia bilang, nanti udah, saya tinggal dulu ya. Dia udah yakin pasti naik nih. Jadi akhirnya benar, saya mulai mengerti, saya tulis juga. Harta yang paling berharga dari kita, properti paling berharga, itu ada pikiran kita. Jadi kita benci orang, kita kesal sama orang, itu mengundang dia menguasai harta kita paling berharga. Ya akhirnya berbalik apa enggak? Semua berbicara pikiran dan hati. Jadi kita hadapin apapun, kontrol pikiran dan hati. Saya ngomong gampang. Saya ternyata udah begitu keluar, gak gampang loh. Di dalam itu lebih gampang. Keluar mau tulis buku, bingung, gak dapat lagi tuh. Sedikit. Nah jadi saya ingin buku ini secara psikologi bisa menolong yang membacanya. Apapun agama kepercayaan Anda, keyakinan kan masing-masing ya. Karena saya Kristen, tentu saya tulisnya Kristen. Itu yang Pak Hamdi Muluk bilang. Saya ayatnya, kok bisa ada ayat firman Tuhan? Nah, so jangan salah paham. Saya juga dikasih orang 2 renungan. Satu renungan Jesus calling, satu renungan God calling. Nama juga banyak waktu kan di dalam tahanan kan. Habis nuangin stres, solusi, saya buka itu renungannya yang dikasih orang. Ada Jesus calling, ada God calling. Dan ini kebetulan atau karena orang psikolog lagi biru ya biru semua. Saya waktu baca ayat-ayat yang ditulis, kok kayak mengkonfirmasi apa yang saya solusi terhadap stres yang masalah itu. Lalu saya tulis supaya saya ingat. Nah ayat-ayat itu buat yang Kristen kita sengaja taruh di daftar isi, daftar belakang
buat daftar isi indeks ya, di indeks belakang, supaya kalau yang Kristen dia bisa coba ikutin, tau gak? Kira-kira ayat ini tuh kenapa mengkonfirmasi ini? Nah yang lagi kita kerjakan, ini bisa 2 buku. Itu full dapat iluminasi pencerahan dari baca Alkitab. Mungkin ini bisa untuk kalangan sendiri atau untuk orang banyak, saya nggak tahu. Nah kita mau diskusi. Saya lagi mau minta tim psikolog mengedit apa sih yang paling digumulin, dipertanyakan, dihasratin, dikhawatirkan oleh manusia. Saya bikin nih judul subjudul nih. Nanti baru cocokkan apa yang solusi yang saya dapatkan. Itu yang menghibur saya tiap pagi sebetulnya. Itu yang menghibur saya, memberi semangat saya supaya tetap bertahan. Di buku-buku yang saya baca, ayat yang saya baca itu buat saya bertahan. Dan itu saya tulis. Nah kira-kira seperti itu, tentu panjang, bukunya juga tebal banget ya. Saya harap, saya nggak tahu ya, yang datang sini beli apa dikasih? Harusnya dikasih. Dikasih kan? Nah, ya itu penting. Karena kalau suruh beli, nanti saya suruh komersial lagi, nggak enak saya. Tapi kalau bisnis, ya saya lagi suruh bikin tuh nggak? QR code. Ya kalau mau minta foto sama saya, ada aturannya sekarang. Tolong upload dulu aplikasi My Pertamina. Terima kasih. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.